irhamna ya arhamar rahimin, 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 irhamna ya arhamar rahimin. Rahmatullahi wa barakatuhu, innahu hamidun majid. Innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika nuril huda sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika syamsid duha sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika badrid duja sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal-azim, 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 astaghfirullah. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud, la ilaha illallah hayyul baq, la ilaha illallah, 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 la
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa usil thawab ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim. Wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurra'ina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani thumma ila jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat di masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nahussu khususan ila man ijtama'na hahuna bisababihi li ajlihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Biar ibu-ibu ngumpul tuh. Sinyal lampunya nggak kelihatan. Oh, lampu yang dekat. Yang ujung. Yang ujung. Sambil dimakan sudah sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyiral muslimin ittaqullah wasilu arhamakum fa innahu laysa min sawabin asra'a min silatur rahim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
الذين أوتوا العلم درجات لا يحصل الله عليه وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat dan kita muliakan yang majelis Rohul Jannah yang sangat termuliakan, dan yang terhormat kepada Ustazah, Ustazah yang lainnya, dan kepada ibu-ibu majelis taklim Rohul Jannah yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa berkumpul berkeluargaan di tempat yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan ridho Allah, menjadikan berkah di suasana Lebaran Idul Fitri. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin. Jadi atas segala kesalahan saya selama ini, mungkin ada kata-kata berbicara yang kurang berkenan, kami khususnya dan sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Ya. Dan mudah-mudahan kita semua nanti sepulangnya dari sini tidak ada sanggup paut tentang kesalahan-kesalahan, baik sama-sama ibu majelis. Karena tujuan datang ke sini tadi saya bilang bagaimana kalau bikin hal begitu itu sangat suatu hal yang sangat mulia. Karena ini momennya sudah halal itu ya, meminta halal, meminta dihalalkan, meminta dihalalkan atas segala kesalahan. Nanti setelah ini selesai acara, kami ajak untuk berjabatan tangan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Ada dua orang Islam, kemudian mereka bertemu satu sama lain, terus mereka melanjutkan fayatasafahani, kemudian mereka berjabatan tangan, meminta maaf saling afwan, maka ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Sebelum mereka berpisah pun Allah mencabut, Allah melebur dosa-dosanya kedua orang tersebut. Maka ini yang disampaikan oleh Rasulullah, kita nanti jalankan selesai acara ya. Kita nanti musabaha jalan tangan sambil membaca sholawat. Artinya ini momennya halal bihalal. Karena apa? Kok dianjurkan kita mengadakan halal bihalal? Kadang kita mau ke rumahnya, kadang nggak sempat waktunya karena banyak berkunjung ke sana kemari. Nah, dengan momen inilah kita bisa bertemu. Yang mana yang kita nggak sempat silaturahmi ke rumahnya bisa ketemu di sini. Ini hikmah daripada pertemuan daripada majelis yang kita adakan. Saudara-saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu bulan penuh kita digembleng oleh Allah, suatu amalan ibadah yang sangat dahsyat, yaitu disuruh kita itu menahan lapar dan dahaga. Ini bukan perintah manusia, tapi Allah yang perintah. Makanya kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita laksanakan tugas itu. Itu yang berhubungan dengan haqqullah atau berhubungan dengan Allah. Ibadah yang berhubungan dengan Allah. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu bukan main-main, itu keblengan iman. Jadi kelihatan yang setengah puasa dan yang setengah atau yang tidak puasa itu terlihat. Tapi bukan berarti orang yang tidak puasa ini hina di hadapan Allah. Tentunya mungkin belum saatnya mereka yang tak puasa
puasa. Kita doakan juga puasa semoga hatinya besok kemudian hari 1 tahun lagi yang akan datang dibuka hatinya sehingga berpuasa. Amin. Karena bulan puasa ini sangat berat sekali bagi orang yang lemah imannya. Tapi kalau imannya kuat maka itu dijadikan nikmat. Yang tadinya berat 1 kilo gak cukup, ya setengah kilo aja sudah cukup. Itu nikmatnya. Bener kan bu? Gua ketawa. Soalnya yang biasa merasakan ini kan ibu-ibu, kalau satu tinggal makan. Itu hikmah daripada puasa. Ya tadinya kita makan 1 hari 3 kali, kita hanya makan 1 kali. Itu pun kadang nggak habis. Paling 2 kali dengan sahur. Itu pun kadang kita nggak paham. Akan mengurangi kondisi beras yang belakang. Ya itu kan samping kan. Jikalau ada, kalau tidak ada ya kita air putih. Jadi kita digembleng ini 1 bulan penuh yang berhubungan dengan Allah Subhanahu. Kayak sholat kita berhubungan dengan Allah. Namun setelah kita selesai sholat kita laksanakan, Allah perintahkan puasa kita laksanakan dengan baik. Dalam 1 bulan penuh ini terus kita mengeluarkan zakat dan sebagainya, kita dituntut sekarang untuk bersilaturahim yang berhubungan dengan manusia. Dulu kita berpuasa berhubungan dengan Allah, sekarang kita berhubungan dengan ini yang perlu kita kaji benar ya, itulah paham. Kenapa kalian akan silaturahim tujuannya apa? Untuk meminta maaf. Bener nggak? Sampai di rumahnya ada kue nggak? Kalau nggak ada saya nggak ke rumahnya. Pasti ada lah ya. Karena ini momen 1 tahun 1 kali. Kenapa Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam ini toleransinya sangat tinggi. Ketika ada saudara kita yang datang, kita siapkan dulu. Kita siapkan dulu kue. Kalau kue dan bikin, tapi kue bikin sendiri itu suatu hal yang sangat mulia dan sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengeluarkan sedekah seperti ini ketika dimakan tamu, 1 biji yang dimakan yang ditelan oleh tamu, maka akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Dan pahalanya sangat besar. Jadi yang dikatakan oleh Rasulullah, ketika orang itu bertemu satu sama lain terus berjabat tangan, maka akan diampuni semua dosanya orang. Terus ini pesan Rasulullah. Isnani la yanzuru ilaihima. Ada 2 orang yang akan dibenci oleh Allah, yang tidak akan dilihat oleh Allah ila yaumil qiyamah, pada saat hari kiamat. Artinya layang zuri, layang itu tidak dilihat ini boleh dikatakan atau boleh diartikan yang tidak diberikan rahmat oleh Allah. Layang zuri ilaihima, layang zuri ilaihima, 2 orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, yaumul qiyamah. Di 1 memutuskan tali silaturahmi atau memutuskan hubungan silaturahmi. Ini yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti pada hari kiamat tidak akan bisa orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa layang zuru ini kan tidak akan diperhatikan, tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah. 2 orang tersebut pada hari kiamat, 1 qatirur orang yang memutuskan silaturahim, yang kedua wajarus sau, dan orang yang jahat kepada sesama muslim atau tetangganya yang muslim. Orang yang jahat kepada sesama muslim. Kita tidak boleh berlaku yang tidak baik kepada saudara-saudara kita. Yang ini yang akan dilaknat oleh Allah, yang akan dibenci oleh Allah dan tidak akan mendapatkan rahmat Allah nanti pada hari. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat yang sangat kami sayang. Ya ma'asyiral muslimin ittaqullah. Tadi saya sudah utarakan di depan hadis Nabi. Wasil arhamakum fa innahu laisa min sawabil asra min silaturahim.
Ya ma'asyiral muslimin, wahai kaum muslimin, ittaqu dan bertakwalah kalau kita ingin jadi orang yang bertakwa. Wasilu arhamakum, bersilaturahimlah kalian. Fa innahu laysa min sawabin asra min silaturahim. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kita dianjurkan untuk bersilaturahim supaya kita apa? Fa innahu laysa min sawabin asra min silaturahim. Karena silaturahim ini pahalanya itu sangat cepat sekali mengalahkan daripada pahala-pahala. Ini perlu diketahui. Dan ada lagi daripada faedah silaturahim apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim. Kalau kita ingin diluaskan rezekinya, kalau kita ingin diundur ajalnya, kata Rasulullah, artinya ditambahkan umur. Yang tadinya mungkin tanggal sekian hari Kamis si A mau meninggal, tapi ketika dia bersilaturahim dan bersedekah, maka akan ditambah umurnya, tidak terjadi ajal itu diundur oleh Allah, karena dia sudah melakukan kewajiban dan melakukan kebaikan daripada sama-sama muslim. Sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man ahabba ay yabsuta lahu fi rizqihi wa yumsa fi asrihi falyusil rahimah." Barang siapa yang suka atau yang berkeinginan ingin diluaskan rezekinya, wa yumsa fi asrihi, dan diundur ajalnya, falyusil rahimah, maka bersilaturahimlah kalian. Ini kan sudah jelas. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat mulia kepada Allah. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mengadakan untuk menyambung silaturahim kepada sesama muslim, supaya hidup kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita diberkahi oleh Allah, termasuk umur kita akan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu. Ada hadis lagi yang diterangkan, ini penting. Yang kedua mengenai tentang fadilah silaturahim kepada kedua orang tua. Jadi ketika kita masih punya orang tua, maka kita dianjurkan oleh Allah untuk bersilaturahim kepada orang tua dengan cara yang baik. Wajadilhum billah, dengan ucapan yang sopan. Karena apa yang disampaikan daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Man masya fi ziyarati walidayhi kataballahu ta'ala bi kulli khatwatin mi'ata hasanatin wa ma'a anhu mi'ata sayyi'atin wa rafa'a lahu mi'ata darajatin fa idza jalasa baina yadayhi wa takallama bil kalam a'tahu Allah ta'ala yawm al-qiyamah nura yas'a baina yadayhi fa idza kharaja min dahuma kharaja al-qubur." Yang artinya barang siapa man masya, barang siapa yang berjalan li ziarati walidai, barang siapa yang berjalan karena berziarah berkunjung walidai kepada kedua orang tua, kata Allah Ta'ala lahu, maka Allah akan menulis di kulli khatwah, setiap satu langkah, mi'ata hasanatin, 100 kebaikan. Jadi satu langkah kita kaki menuju ke orang tua tadi itu sudah ditulis 100 kebaikan, atau diberikan pahala oleh Allah 100 kebaikan. Wa ma'anhu mi'ati sayyi'atin, dan diampuni semua dosanya dan dilebur, maksudnya dilebur. Wa ma'anhu itu artinya melebur. Dosa kita dilebur 100 kejelekan. Kejelekan kita dihancurkan oleh Allah, yaitu 100 kejelekan. Jadi ketika orang itu datang kepada kedua orang tua, fadilah daripada silaturahim kedua orang tua dibalas oleh Allah. Satu langkah itu 100 kebaikan, dan masih diampuni semua dosanya oleh Allah, 100 kejelekan.
wa rafa'a lahu mi'ata darajatin, dan akan diangkat derajatnya orang itu 100 derajat. Fa idza jalasa baina yadayhima, dan pada waktu dia duduk di antara kedua orang tua itu, wa takallama bil kalam, dan dia mengatakan atau mengucapkan dengan kata-kata yang bahasa yang baik, yang sopan, atau husnul adab, dengan akhlak yang baik, atau Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan yaumul qiyamah, pada hari kiamat, nur, cahaya yas'a, yang akan menerangi perjalanannya baina yadai. Jadi yang akan menerangi ketika pada hari kiamat tiba itu kan tidak ada lampu penerang, matahari tidak ada, maka akan gelap gulita. Maka dengan siapa yang berziarah kepada kedua orang tua, maka dia akan mendapatkan cahaya yang akan mengantarkan orang itu, yang akan memudahkan orang itu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat besar segalanya. Fa idza kharaja min 'indi huma kharaja mafruḍan, dan ketika dia keluar dari kedua orang tua tersebut, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu dicatat, perlu dipahami supaya kita dalam saat pada orang tua kita akan mendapatkan suatu fadilah atau rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Maka kalau masih ada dua orang tua kita datang dulu, dua orang tua, kalau jauh di Jawa misalnya, apa di Sulawesi, ya kita datang. Kalau ada sangu, ya, ada uang. Kalau nggak ada uang ya lewat video call. Ini sudah yang penting tujuannya untuk silaturahmi. Sekarang ini zaman modern, tidak susah. Ketika orang itu tidak punya apa-apa, game HP di temannya, saya mau video call sama orang tua, boleh nggak? Bisa kok, boleh. Yang penting ngomong. Ya, saking pentingnya kita bersilaturahmi kepada kedua orang tua. Terus ada pertanyaan, ketika orang tua kita meninggal bagaimana Ustaz? Ini perlu dipahami, benar-benar. Jadi ketika kedua orang tua kita meninggal dunia, maka dianjurkan oleh Allah untuk datang ke makamnya, fi kulli Jum'atin, ghafarallah, setiap hari Jumat, maka Allah akan mengampuni lahu kepada orang tersebut yang datang di makam kedua orang tuanya, atau di makam salah satu daripada orang tua. Jadi kalau orang tua kita meninggal, apa yang disampaikan oleh Abi Hurairah dalam riwayatnya, man zara qabra abawi, barang siapa yang berziarah kubur di atas kedua orang tuanya, di makam kedua orang tuanya, bahwa hadirin atau salah satu daripada orang tuanya, fi kulli Jum'atin, di saat atau setiap hari Jumat, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuni dosa orang itu yang berziarah ke makam kedua orang tua. Wa kana barran bi walidayhi, dan itu termasuk birrul walidayhi atau dianggap birrul walidayhi. Jadi membagusi kedua orang tua itu bukan berarti kedua orang tua itu masih hidup saja, meninggal pun kita dianjurkan untuk birrul walidayhi dengan cara berziarah kubur pada kedua orang tua tersebut yang sudah meninggal. Wafir riwayat, dan di salah satu riwayat diterangkan, man zara qabra walidayhi, barang siapa yang berziarah kubur di kedua orang tua, aw hadihim, atau salah satu daripada kedua orang tua, faqara'ahu indahu Yasin, kemudian mereka membaca Yasin wal Qur'anil Hakim, ghufira lahu bi adadi dzalika ayatan aw harfan, maka Allah akan mengampuni dosa itu sesuai dengan hitungan daripada ayat dan huruf di dalam surat Yasin. Kira-kira ada berapa huruf surat Yasin itu? Pernah dihitung enggak? Asal ngaji aja lah ya. Kalau dihitung capek. Satu huruf kalau diperinci banyak huruf, banyak harokat di Yasin. Mungkin kalau kita jumlah ya hampir 1000 harokat antara hurufnya. Bukan hanya harokat tapi hurufnya juga. Mungkin ini saja ya, sedikit saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Ada Pak. Ada tangan sudah. Pegang tangan dulu Kak. Iya, pegang tangan dulu. Nanti terakhir. Ini ada yang mau bertanya? Silakan. Kan masalah walidain itu kalau orang tua saya, bapak saya kan meninggal tapi nggak ada makamnya, bagaimana? Kalau tidak ada makam, berarti cukup kita berdoa. Baca Yasin Berdoa, dulu. ya. Dikhususkan dulu Ya. kepada baginda Nabi, kepada para sahabatnya, habis itu langsung kepada kedua orang tua. Atau yang kalau Mama kan kalau mama yang sudah ya kita doakan, tetap kita doakan. Gak apa-apa. Yang penting nanti disendirikan ila ruh sama ila siapa yang kalau nggak meninggal ya khususon ilah abi atau umi gitu. Iya. Kalau sudah meninggal ya ruh, khususon ila ruh gitu. Ya. Insyaallah nyampe semuanya. Kita tidak pandang mereka sudah hidup apa mereka sudah meninggal, dianjurkan untuk mendoakan kepada kedua orang tua kita dengan doa yang baik. Ya. Sudah cukup? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Ibu. Pakai ini. Ya, boleh. Waalaikumsalam. Hari ini kita sudah di Idul Fitri yang ke-7 6. Hari ke-7 ya. Ke-7 pas lepas. Dalam suasana silaturahmi memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dulu. Sebenarnya tujuan dari pelaksanaan haji ini salah satunya harus silaturahmi. Ini kata kuncinya di situ. Yang berikut tadi penjelasan Pak Ustaz bahwa berpuasa itu adalah salah satu perintah dalam hukum Islam dan harus kita tunaikan selama kurang lebih 30 hari lamanya, kecuali kalau memang ada ibu-ibu yang diberikan dispensasi kalau memang haid atau mengalami situasi yang tidak bisa berpuasa dan harus diganti pada waktu yang ditentukan. Yang berikut itu adalah bagian dari hubungan kita dengan Allah. Kemudian di dalam implementasinya kita melakukan salah satu kegiatan bagi Raudhatul Jannah ini adalah silaturahmi dalam bentuk pengajian, tahlilan, yasinan dan lain sebagainya, dan mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lain kita bisa melakukan berbagi dengan yang lain, tapi masih dalam konsep silaturahmi, peduli dengan sesama, peduli sosial sekitar lingkungan kita dan sebagainya. Ada hal yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz. Ini sebenarnya setelah kita kaji tentang puasa, sebenarnya ini bukan sekedar hanya menahan lapar, tapi setelah saya pelajari lebih jauh dari aspek ilmiahnya, ternyata ini Allah memberikan kesempatan kepada kita dalam 1 bulan dalam setahun ini untuk raga kita ini diberikan kesempatan untuk menyaring racun sebenarnya. Di samping kita harus menahan diri dengan nafsu makan dan lain sebagainya, karena hampir saya lihat di mana-mana orang berburu makanan karena puasa bukan makanan menjadi utama, karena orang menahan lapar. Tetapi ibadah-ibadah lain di dalam rukun Islam tidak dijalankan. Katakan saja orang berpuasa, sholatnya tidak. Ini yang mestinya saya sangat berkeinginan dalam tausiah-tausiah ke depan ini kalau bisa ini digencar. Karena puasa ini cuma salah satu cara untuk kita menahan diri dari lapar, dahaga dan sebagainya, termasuk syahwat dan lain sebagainya, sehingga betul-betul apa yang diharapkan oleh Allah itu bisa kita capai. Sekali lagi ibu-ibu, sebenarnya kita berpuasa, baik puasa Daud, puasa Senin Kamis, atau puasa-puasa yang diajukan, termasuk di bagian puasa
Ramadan ini, coba ibu-ibu membayangkan, ketika kita mulai batal buka puasa, kita makan sedikit saja sudah kekenyangan. Harusnya ini ditanya, kenapa? Apakah ini hikmah dari puasa? Ternyata tidak. Kita puasa, tubuh kita itu sudah menyaring sekian banyak racun dibuang.